Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Rosita Salim dengan NIM 4612400183 ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Etika Profesi di Era Digital Menjaga Integritas, Objektivitas, dan Profesionalisme. Latar belakang, dalam 20 tahun terakhir, teknologi digital berkembang sangat cepat dan telah mengubah cara berbagai profesi bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain. Aturan-aturan etika atau kode etik yang dulu dibuat sebelum era digital, sekarang seringkali tidak cukup untuk mengatasi masalah baru seperti keamanan data pribadi, kejelasan cara kerja teknologi seperti algoritma, dan kebocoran informasi di internet. Etika sendiri adalah bagian dari filsafat yang membahas soal nilai dan aturan moral yang membimbing manusia dalam bertindak. Dalam dunia modern, cara berpikir tentang etika juga ikut berkembang dengan berbagai pendekatan baru yang digunakan untuk memahami masalah-masalah moral di zaman sekarang. Menurut Sukma Arsri dan rekan-rekannya 2025, di era digital, teknologi komunikasi yang semakin canggih telah mengubah cara kerja media dan bagaimana masyarakat menerima berita. Sekarang, berita tidak hanya disampaikan lewat koran atau TV, tapi juga lewat situs web atau media sosial. Perubahan ini membawa tantangan baru, misalnya soal keakuratan berita dan kesulitan membedakan mana berita yang benar dan mana yang palsu atau hoax. Karena itu, penerapan aturan atau kode etik dalam dunia jurnalistik sekarang menjadi semakin penting, menurut Dito Prasetyo 2024. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara media menyampaikan informasi dan bagaimana masyarakat menerima berita. Media massa tidak lagi hanya bergantung pada koran atau televisi, tetapi juga memakai platform digital seperti situs web dan media sosial. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru, terutama soal menjaga keakuratan dan objektivitas berita, karena banyak berita palsu hoaks yang mudah tersebar. Penelitian dari Dito Prasetyo 2024 bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran kode etik jurnalistik dalam menjaga kepercayaan terhadap media di tengah banjir informasi di dunia digital. Di Indonesia, hal ini juga berlaku untuk profesi lain seperti pustakawan yang harus melindungi data pribadi dan memastikan informasi bisa diakses secara adil agar masyarakat tetap percaya. Selanjutnya, pembahasan pengaruh penerapan kode etika profesi pada tingkat kepuasan konsumen. Bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa di era digital, penerapan etika oleh perusahaan sangat penting untuk menjaga reputasi mereka. Dari 3 perusahaan yang diteliti, ditemukan bahwa sikap jujur, transparan, bertanggung jawab, mau mengakui kesalahan, dan peduli terhadap masyarakat sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan positif dari masyarakat. Dari semua aspek, kejujuran dan transparansi dianggap paling penting oleh publik, karena perusahaan yang terbuka dan jujur lebih dipercaya. Jika terjadi masalah, perusahaan yang cepat mengakui kesalahan dan memperbaikinya juga lebih mudah mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Selain itu, kepedulian terhadap sosial dan lingkungan juga membuat masyarakat lebih menghargai perusahaan tersebut. Selanjutnya, etika profesi dalam pengembangan teknologi informasi pada perusahaan. Di zaman digital saat ini, perusahaan harus memperhatikan etika profesional dalam mengembangkan teknologi informasi. Ini penting agar inovasi yang dibuat tidak hanya canggih, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana PT Anugrah Bunga Lestari berusaha menerapkan etika dalam setiap aspek pengembangan teknologi mereka. Beberapa hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Perusahaan bertanggung jawab menjaga informasi pribadi karyawan dan pengguna, seperti nama, alamat, dan data keuangan. Untuk itu, mereka menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan firewall, serta mengikuti aturan hukum tentang perlindungan data. Kedua, transparansi, di mana PT tersebut menjelaskan dengan jelas kepada pengguna bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Mereka juga memberikan akses kepada pengguna untuk melihat dan mengontrol data mereka sendiri. Yang ketiga, integrasi. Pengembang di perusahaan ini dituntut untuk jujur tentang kemampuan teknologi yang mereka buat, agar tidak menimbulkan harapan yang berlebihan.
Yang keempat, ada manfaat penerapan etika. Dengan menerapkan etika profesional, perusahaan bisa membangun kepercayaan, menjaga loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi, dan menarik mitra bisnis. Yang kelima, ada risiko jika melanggar etika. Jika perusahaan melanggar aturan seperti UU ITE, bisa dikenai denda, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan terkena krisis reputasi. Yang keenam itu ada langkah yang diambil perusahaan, di mana PT tersebut melakukan pelatihan etika untuk karyawan, menyusun panduan kode etik, dan menerapkan sistem evaluasi agar semua kegiatan teknologi sesuai aturan dan nilai moral. Selanjutnya, etika profesi pada auditor dan pencegahan kecurangan. Kode etik akuntan publik adalah aturan yang digunakan oleh para auditor agar mereka bisa bekerja secara profesional dan jujur. Etika ini penting untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Penelitian dari Wati 2024 menunjukkan bahwa ada dua hal yang penting yang bisa membantu mencegah kecurangan dalam perusahaan jasa keuangan, yaitu yang pertama, audit teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi dalam proses audit, auditor bisa lebih mudah menemukan tanda-tanda kecurangan dan segera mengambil langkah untuk mencegahnya. Audit ini membantu proses pengawasan jadi lebih efisien dan akurat. Yang kedua, etika profesi. Auditor yang memegang teguh etika seperti kejujuran dan tanggung jawab cenderung lebih teliti dan waspada dalam mendeteksi kecurangan. Etika juga membantu membangun kepercayaan antara auditor, klien, dan pihak-pihak lain, sehingga penipuan lebih cepat diketahui. Dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 77% responden menilai bahwa etika profesi di perusahaan yang tergolong baik, tapi masih ada kelemahan di bagian kompetensi dan sikap kehati-hatian, yang nilainya hanya 63% ini artinya perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan ketelitian para auditor. Selanjutnya, integritas data dan keamanan informasi. Pelanggaran data semakin sering terjadi, sekitar 92% perusahaan di dunia pernah mengalaminya, dan 74% lainnya menghadapi masalah hukum atau kepatuhan. Contohnya di Amerika Serikat, jumlah kasus pelanggaran data meningkat drastis dari sekitar 447 kasus pada 2012 menjadi lebih dari 3.200 kasus pada tahun 2023. Banyak data penting di perusahaan yang ternyata mudah diakses, baik oleh orang dalam maupun pihak luar, yang meningkatkan risiko kebocoran informasi. Untuk melindungi data dan menjaga integritas informasi, perusahaan perlu melakukan yang pertama itu enkripsi data, yaitu mengunci data agar tidak mudah dibaca oleh orang lain. Yang kedua itu kontrol akses, hanya orang tertentu yang bisa mengakses data penting. Yang terakhir, manajemen identitas, yaitu mengatur siapa yang bisa masuk ke sistem dan apa yang boleh mereka lakukan. Karena ancaman makin serius, denda dan sanksi hukum juga makin berat. Seperti dalam aturan GDPR di Eropa yang sudah mengeluarkan total denda sebesar 5,88 miliar euro. Selanjutnya, profesionalisme, continuous learning, and stakeholder engagement. Profesionalisme di era digital bukan hanya soal keahlian teknologi, tapi juga soal etika, tanggung jawab, dan pembelajaran terus-menerus. Karyawan perlu pelatihan rutin dan sertifikasi agar siap menghadapi risiko digital. Organisasi harus melibatkan semua pihak dalam penyusunan kode etik agar lebih relevan. Audit internal dan eksternal penting untuk memastikan sistem yang aman dan sesuai aturan. Sistem pelaporan pelanggaran harus aman dan rahasia. Pendekatan regulasi yang fleksibel seperti sandbox memberi ruang inovasi sambil tetap menjaga keamanan. Semua ini membentuk profesionalisme yang kuat dan terpercaya. Terakhir, ada objektivitas di tengah otomatis dan bias algoritmik. Di era digital, pengguna AI dan otomatisasi dalam pekerjaan membawa risiko baru seperti bias algoritma yang bisa berdampak tidak adil bagi kelompok tertentu. Banyak kode etik saat ini belum mampu menangani masalah ini karena belum ada audit algoritmik yang terstruktur. Untuk menjaga objektivitas diperlukan teknologi seperti explainable AI yang bisa menjelaskan cara kerja sistem AI secara transparan, serta audit algoritmik untuk menguji keadilan dan
andalan sistem. Agar bisa menjalankan ini, para profesional harus memiliki kemampuan teknis dan etika yang kuat. Mereka harus tahu cara mengevaluasi risiko dari sistem AI, memahami cara kerjanya, dan memastikan sistem tersebut tidak merugikan siapapun. Penting juga bagi lembaga pendidikan dan organisasi untuk memberikan pelatihan terkait etika AI agar profesional bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Langkah-langkah ini penting agar AI tetap adil dan bisa dipercaya, sejalan dengan hukum dan nilai-nilai etika. Kesimpulannya, kode etik di era digital harus dirancang secara menyeluruh agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan baru, seperti keamanan data dan kecerdasan buatan. Hal ini bisa dicapai dengan menggabungkan teknologi seperti pencatatan data, AI yang bisa dijelaskan, dan sistem pengawasan yang canggih. Peningkatan keahlian juga penting lewat pelatihan, sertifikasi, dan simulasi insiden. Selain itu, melibatkan berbagai pihak seperti pelanggan, pemerintah, dan ahli etika dalam menyusun kode etik akan membuatnya lebih relevan dan dipercaya. Dengan kerjasama antara kebijakan, teknologi, dan pengawasan yang baik, kode etik digital bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kepercayaan, kejujuran, dan profesionalisme di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.